Ketua Badan Tim Nasional Soemarji, angkat bicara terkait keputusan pelatih Shin Tae-yong yang tidak memasukkan nama Elkan Bagot ke dalam skuad Timnas Indonesia untuk laga lanjutan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Soemarji menjelaskan bahwa pemilihan pemain telah melalui pertimbangan yang matang dan disesuaikan dengan kebutuhan tim. Pelatih Shin Tae-yong memilih 5 pemain untuk posisi bek tengah dari total 22 pemain yang telah dirilis. Mereka adalah Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Jay Itzes. Soemarji menegaskan bahwa keputusan untuk tidak memanggil Elkan Bagot tidak hanya berdasarkan pada aspek kualitas pemain, tetapi juga pertimbangan lainnya. Tidak dipanggilnya Elkan Bagot memiliki latar belakang tersendiri. Beberapa waktu sebelumnya, Elkan Bagot tidak merespons surat pemanggilan dari PSSI untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23 dalam laga playoff Olimpiade 2024 Paris melawan Guinea. Hal yang sama juga terjadi dengan klub asalnya, Ipswich Town. Padahal, Elkan sudah tidak memiliki jadwal pertandingan setelah menyelesaikan masa pinjamannya dari Bristol Rovers. Soemarji menambahkan bahwa daftar 22 pemain yang telah diumumkan masih berpotensi mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan situasi beberapa hari sebelum kick-off. Meskipun tidak dipanggil dalam skuad Timnas Indonesia, Elkan Bagot tetap merupakan pemain yang memiliki potensi besar. Penampilannya yang gemilang di klubnya, termasuk di Ipswich Town, telah menarik perhatian banyak pihak. Namun, keputusan pelatih untuk tidak memanggilnya menunjukkan bahwa ada pertimbangan lain yang diambil, mungkin terkait dengan sikap dan kedisiplinan pemain. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mendorong DPR untuk mempercepat proses persetujuan naturalisasi 2 pemain Liga Utama Belanda, yaitu Kelvin Verdonk dan Jens Raven. Ia membeberkan, jika berkas dituntaskan oleh DPR, maka Verdonk dan Ravens bisa memperkuat skuad Timnas untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Sebelum 2 laga itu, tim Garuda juga akan melakoni laga uji coba melawan Tanzania. Saya akan coba komunikasi dengan pimpinan DPR dan semoga bisa segera sesuai yang dibutuhkan Timnas kita, ujar Dito. Saat ini pecinta sepak bola tanah air masih menanti proses naturalisasi kedua pemain, yang akan melalui tahap persetujuan dari DPR, sehingga bisa segera melanjutkan ke proses selanjutnya guna memperkuat Timnas Indonesia. Kelvin Verdonk merupakan pemain di Liga Utama Belanda Eredivisie, dengan memperkuat klub NEC Nijmegen dan berposisi sebagai pemain bertahan yang berumur 27 tahun. Sedangkan, Jens Raven masih berumur 18 tahun yang memperkuat klub FC Dordrecht U21 dan berposisi sebagai penyerang. Kemenpora, Hamdan Hameda, angkat bicara soal Cyrus Margono. Dia mengatakan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pernah tertarik dengan sang pemain. Namun, Cyrus Margono bukanlah pemain yang diinginkan oleh Shin Tae-yong. Tentunya ini menjadi pertanyaan mengapa sang pemain memutuskan untuk menjadi WNI padahal dirinya bukan keinginan sang pelatih. Tetapi, Hamdan Hamedan mengatakan sejatinya Shin Tae-yong pernah tertarik dengan Cyrus Margono. Namun, dirinya hanya akan melihat permainannya jika Cyrus memiliki paspor Indonesia. Jadi, Shin Tae-yong pernah berkata kepada saya bahwa dia hanya akan tertarik melihat Cyrus Margono kalau dia punya paspor Indonesia. Lalu, saya mi-WhatsApp ayahnya dan bertanya apakah Cyrus punya paspor Indonesia atau tidak. Cyrus sendiri sejak awal memang anak Jakarta Selatan, jadi memang dia mungkin mempunyai harapan untuk bela Indonesia, kita harus apresiasi. Tapi, kita juga harus menghormati keputusan dari pelatih, apapun itu, ujar Hamdan. Cyrus Margono adalah pemain yang berposisi sebagai kiper berusia 22 tahun. Saat ini, ia memperkuat salah satu tim terbaik di Yunani, yakni Panathinaikos B. Pemain Timnas Indonesia Ragnar Orakmangoen sudah berada di Indonesia jelang skuad Garuda gelar pemusatan latihan. Timnas Indonesia telah dijadwalkan akan melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Juni mendatang. Untuk menghadapi laga ini, PSSI pun telah merilis pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong itu memanggil sebanyak 22 pemain untuk menghadapi Irak dan Filipina. Dari 22 pemain itu, salah satunya Ragnar Orakmangoen juga dipanggil. Pemain yang saat ini membela klub Liga Belanda Fortuna Sittard tersebut diketahui tengah berada di Indonesia. Pemain berusia 26 tahun tersebut mengunggah video melalui Instagram Stories-nya pada Rabu.
Ia terlihat berjalan kaki di pantai Bali atau menikmati waktu liburannya setelah melakoni laga terakhirnya bersama Fortuna Sittard pada 19 Mei 2024 lalu. Selain video jalan kaki, Ragnar juga mengunggah foto yang memperlihatkan ia tengah berada di sebuah kolam. Adanya Ragnar di Indonesia ini tentu disambut antusias pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya Timnas Indonesia sebentar lagi akan menjalani persiapan menuju lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan skuad Garuda telah diagendakan akan menjalani pemusatan latihan pada 27 Mei mendatang. Untuk itu, sebelum bergabung dengan tim Merah Putih, Ragnar Oratmangoen terlihat menikmati waktu liburannya di Bali. Dua pemain keturunan yang sedang jalani proses naturalisasi yakni Kelvin Verdong dan Jens Ravens kemungkinan diperuntukkan untuk dua timnas yang berbeda. Proses naturalisasi dua pemain keturunan, Kelvin Verdong dan Jens Ravens dikabarkan sudah sampai di DPR RI. Kemungkinan dua pemain tersebut diperuntukkan untuk dua timnas yang berbeda. Menpora RI Dito Aryo Tejo yakin proses naturalisasi keduanya bisa dikebut agar segera bisa berkostum merah putih. Alhamdulillah, makanya tadi saya baru turun, lama ini baru aja selesai, sudah diajukan kembali ke DPR. Jadi ini kita besok mungkin setelah pas jam kerja, saya akan coba komunikasi dengan pimpinan DPR, ujar Dito. Kelvin Verdong diupayakan agar bisa secepat mungkin membela timnas senior untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Irak dan Filipina. Satu lagi yang masih ditunggu adalah status eligible Martin Paes untuk bisa membela timnas Indonesia karena sebelumnya dia sudah disumpah WNI. Sementara ini skuad timnas Indonesia masih terdiri dari 22 pemain. Kelvin Verdong dan Martin Paes jadi dua pemain yang paling mungkin melengkapi skuad Garuda untuk lawan Irak dan Filipina. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Sumarji soal rencana hanya ada 24 pemain timnas Indonesia pada pemanggilan kali ini.